Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Selamat bergabung. Di sini saya Siti Aman Hasaniyah yang tentunya akan memandu acara yang sangat luar biasa ini hingga sampai selesai nanti. Baik teman-teman sekalian, sebelum dimulainya acara video conference ini, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu moderator kita yang akan memandu acara sharing dan diskusi di kesempatan hari ini. Dia adalah Kanisa Ananda dari SMK Wilayah Informatika Global. Baik teman-teman sekalian, langsung saja saya serahkan acara ini kepada moderator kita, yaitu Kanisa Ananda. Kepada Kanisa Ananda, saya persilahkan. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Ina yang sudah memperkenalkan saya menjadi moderator pada kesempatan kali ini. Saya Nisa Ananda, biasa dipanggil Nisa, boleh. Di sini saya akan menjadi moderator pada kegiatan Pikon kali ini, yaitu dengan judul apa sih tujuan dan makna hidup, yang akan disampaikan dan juga dipaparkan secara jelas, rinci dan juga penuh makna oleh Kak Liasari. Kak Liasari ini biasa dipanggil Kak Lia, dan juga beliau lahir di Sukabumi tepatnya tanggal 17 Agustus 2002. Sekolahnya di SMK Informatika Global dan sekarang telah menginjak kelas 12. Kak Lia ini mengambil jurusan multimedia di SMK Informatika Global. Saya ucapkan kembali selamat datang kepada semua ibu, bapak, guru, serta rekan-rekan dan juga teman-teman sekalian. Semoga acara hari ini lancar, Pikon kali ini lancar, tanpa ada halangan apapun. Dan juga sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun dari koneksi. Langsung saja, saya tidak akan panjang lebar, takutnya banyak yang penasaran bagaimana tujuan dan juga makna hidup menurut Kak Lia. Saya persilakan kepada Kak Lia sebagai presenter pada kesempatan kali ini untuk menjelaskan dan juga memaparkan materi. Dengan cepat saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada Kanisa Ananda yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi kali ini. Baik, Kak Ina bisa tampilkan PowerPoint-nya? Ya, sebentar Kak ya. Bapak sudah ada? Ya, sudah ada. Terima kasih. Baik,
Saya akan menyampaikan atau membahas materi tentang apa sih makna dan tujuan hidup. Lebih tepatnya ini bukan materi ya, ini adalah sebuah pertanyaan yang mungkin sudah terngiang-ngiang selama ini di dalam hidup kita, dan bahkan mungkin di antara kita semua ada yang kebingungan bagaimana apa sih jawaban dari pertanyaan ini tuh. Nah, saya akan memberikan dan membantu menjawab dari pertanyaan ini menurut pandangan saya sendiri. Apa sih makna dan tujuan hidup? Nah, pengertian dari makna hidup ini adalah hal-hal yang dianggap sangat penting dan berharga serta memberikan nilai khusus bagi seseorang sehingga layak untuk dijadikan tujuan hidup. Sedangkan pengertian tujuan hidup sendiri adalah apa yang seseorang rencanakan itu kehidupan pada hari ini, esok hari, sebulan yang akan datang, setahun yang akan datang, bahkan beberapa tahun mendatang. Baik, langsung saja saya akan memberikan jawabannya menurut pandangan saya. Kak Ina selanjutnya silakan. Nah, ini poin pertama dari makna kehidupan. Yang pertama yaitu menyadari potensi dan prinsip. Itu untuk apa sih kita menyadari potensi dan prinsip? Saya saja yang masih kelas 12 SMK nih ya, harus menyadari potensi karena bagi yang masih sekolah, apalagi yang sekarang itu kelas 12, pasti masih kebingungan atau ada yang kebingungan kalau bakatnya itu apa sih, potensinya itu apa sih. Nah, kita itu perlu menyadari potensinya sendiri dan prinsipnya. Bagaimana sih caranya kita menyadari potensi kita? Kita bisa meluangkan waktu kita sebentar, 5 menit saja itu cukup. Kita mengobrol dengan diri sendiri dan bertanya apa sih potensi kita, apa sih bakat kita. Bakat kita itu bisa dicari hal apa yang kita suka. Hobi juga itu bisa, itu adalah salah satu bakat kita juga. Dan apabila kita sudah menemukan dan atau menyadari potensi atau bakat kita itu apa, kita kembangkan dengan menanamkan prinsip yang kita buat pada diri sendiri. Karena kan jika kita sudah menanam prinsip kita terhadap diri kita sendiri, kita itu seperti memiliki pegangan. Karena prinsip kita itu bisa teguh pada pendirian kita sendiri ya. Baik, poin selanjutnya. Ya, ini adalah poin yang kedua, yaitu untuk mencari kebijaksanaan dan pengetahuan. Tentunya tidak hanya pemimpin saja yang harus memiliki sifat kebijaksanaan, tetapi kita sendiri pun perlu memiliki sifat kebijaksanaan tersebut, dan bahkan kita juga perlu memperluas pengetahuan kita mengenai kehidupan ini. Kita terus belajar agar kita dapat menghindari penderitaan kebodohan. Karena kebodohan kan kita susah tuh menemukan kebahagiaan. Maka dari itu kita harus terus belajar, memperluas pengetahuan kita mengenai kehidupan agar kita dapat menemukan sebuah kebahagiaan. Tapi yang terpenting dari poin ini adalah kita itu harus bisa menyeimbangkan pikiran dengan memahami sifat kenyataan kita. Ini adalah kalimat dari poin kebijaksanaan ya. Apabila pikiran kita tidak diseimbangkan dengan sifat yang kita punya, nantinya itu akan bentrok. Karena kan apalagi kalau seorang pemimpin itu harus memiliki sifat kebijaksanaan ya. Poin selanjutnya, untuk berbuat baik dan berbuat benar. Mungkin banyak dari kita atau bahkan 50% dari penduduk Indonesia yang berkata bahwa berbuat baik dan menjadi diri yang lebih baik itu adalah bukan suatu hal yang mudah. Sebenarnya menjadi diri yang lebih baik itu adalah suatu hal yang mudah apabila kita melakukannya dibarengi dengan niat. Karena kan segala sesuatu juga harus dibarengi dengan niat ya.
makan. Contohnya saja ketika kita ingin makan nih, kita lapar, kita mau makan, tapi kalau misalkan kita punya keinginan mau saja, kita tidak akan pergi untuk makan. Nah, dari situ kita harus meniatkan terlebih dahulu untuk makan, maka itu akan terlaksana. Sholat saja yang wajib kan harus disertai dengan niat kan ya. Apabila tidak disertai dengan niat, maka sholatnya tidak sah. Betul? Betul dong ya. Dan dengan berbuat baik, kita itu bisa menemukan perdamaian. Kita tuh bisa menikmatkan perdamaian. Bagaimana sih mencari perdamaian itu? Kita bisa mencari perdamaian itu lewat membantu orang lain. Kita kan sebagai manusia juga harus membantu sesama ya. Nah, jikapun ada suatu hal yang buruk menimpa kita, atau orang yang bersikap buruk terhadap kita, kita harus mencoba menerima dan memaafkan kesalahan tersebut. Kenapa? Karena itu adalah salah satu peluang kita menuju kebaikan. Baik, poin selanjutnya Kak Ina. Ya, ini adalah poin keempat ya, yaitu pengalaman. Kenapa sih kok pengalaman termasuk terhadap makna kehidupan? Tentu karena hidup itu selalu menyimpan banyak makna yang luar biasa dan juga memberikan manfaat tersendiri bagi kita semua. Pengalaman itu mengajarkan kita banyak hal. Ada juga yang bilang bahwa pengalaman itu adalah guru bagi kita, bahkan guru terbaik untuk diri kita sendiri. Pengalaman itu mengajarkan kita mulai dari edukasi, proses pendewasaan, dan lain sebagainya. Dan hal ini tentunya dapat menjadi proses kita menuju kebaikan yang ingin kita raih. Selanjutnya, Kak Ina. Nah, ini adalah poin kelima, poin terakhir dari jawaban saya tentang makna hidup, yaitu orang tidak perlu mencari untuk mengetahui dan memahami makna kehidupan. Kenapa kok tidak perlu mencari lagi makna kehidupan itu apa? Ya karena makna kehidupan itu terlalu dalam untuk kita ketahui dan kita pahami. Manusia itu tidak akan pernah merasakan hidup apabila dirinya sendiri sibuk mencari makna kehidupan. Ya mau bagaimana kita merasakan nikmatnya hidup, mau bagaimana kita merasakan nikmatnya kebahagiaan kalau dirinya sendiri pun sibuk untuk mencari makna kehidupan. Maka dari itu kita jangan terlalu sibuk untuk mencari makna kehidupan. Nikmati saja hidup yang ada dan tetap selalu bersyukur. Bukan lagi makna kehidupannya, melainkan manusia itu harus mengakui bahwa dirinya lah yang menjadi pertanyaan. Artinya, setiap manusia itu dipertanyakan oleh kehidupan, dan ia hanya bisa menjawab menjadi diri yang bertanggung jawab dan amanah. Jika kita hidup nih tidak menjadi orang yang bertanggung jawab dan tidak amanah, itu kita tidak akan menjadi orang yang banyak disegani oleh orang. Kita tidak akan dapat dipercaya, kita tidak akan mendapatkan teman, karena kita orang yang tidak amanah dan tidak bertanggung jawab. Itu adalah poin-poin jawaban dari makna kehidupan menurut saya. Yang selanjutnya yaitu tujuan hidup. Kak Ina silahkan. Tujuan kehidupan. Saya di sini memiliki 3 poin tujuan kehidupan. Bisa teman-teman atau bapak dan ibu catat poin yang pentingnya saja. Jikapun belum tercatat, nanti bisa meminta atau menghubungi host atau moderator untuk meminta PowerPoint-nya. Poin yang pertama yaitu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya tujuan hidup kita di dunia ini yang pertama, yang paling utama dan yang paling penting yaitu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, manusia itu wajib menjalankan segala perintah dan menjauhi larangannya. Kita kan sebagai umat muslim ya, kita juga harus bisa membedakan mana yang haram, mana yang halal, dan mana yang buruk juga mana yang baik. Manusia juga harus menjadikan rukun iman dan rukun Islam itu sebagai pedoman hidupnya. Jangan Pancasila saja nih yang kita jadikan sebagai pedoman hidup, tetapi rukun iman dan rukun Islam juga perlu kita jadikan pedoman hidup. Apalagi kita sebagai umat muslim kan ya. Terus juga kalau misalkan nih, ini sedikit tambahan, kalau misalkan ada yang sedang mengalami kesulitan sampai-sampai susah untuk mencari petunjuknya itu bagaimana, kita bisa mencari petunjuk tersebut melalui kitab suci Al-Quran. Nah, dari situ kita bisa mencari petunjuknya untuk menjawab dan menyelesaikan masalah yang kita alami. Atau juga kita bisa berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengadu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala tentang masalah yang kita alami. Insya Allah kita akan diberi jawabannya. Nah, dari poin yang pertama ini saya mempunyai ayat yang menyebutkan kewajiban manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan Kak Ina tampilkan. Nah, bisa kita baca sama-sama. Ayat tersebut berbunyi, dan tidak aku Allah ciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembah kepadaku. Itu dari isi ayat dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Poin selanjutnya, yaitu poin kedua ya, menjalankan perannya sebagai khalifah. Istilah khalifah di sini adalah pemimpin di mana manusia hidup harus bertanggung jawab menjaga keberlangsungan hidupnya dan alam sekitarnya. Manusia adalah khalifah. Dirinya dari perilaku yang tidak baik, karena setiap perlakuan atau perbuatan manusia di dunia ini kelak akan dipertanggungjawabkan. Di mana sih dipertanggungjawabkannya? Ya di akhirat nanti. Kita kan tidak hidup di dunia saja, kita juga kelak akan merasakan hidup di akhirat, baik neraka maupun surga. Ya semoga saja kita hidup bersama-sama di surga nanti ya. Baik, poin selanjutnya, oh ya, mohon maaf, saya juga mempunyai dan akan memberitahu pembahasan poin yang kedua tadi itu ada berada di dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Silakan Kak Ina tampilkan. Nah, ini adalah surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu? Orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Baik, poin selanjutnya Kak Ina. Nah, ini adalah poin terakhir dari tujuan kehidupan menurut pandangan saya, yaitu meneruskan ajaran Islam. Tidak hanya beribadah dan menjalankan tugasnya sebagai khalifah saja, kita juga sebagai manusia wajib menuntut ilmu
dan meneruskannya atau mengamalkannya kepada generasi selanjutnya agar ajaran Islam ini tetap terjaga. Kita kan tidak tahu ya ke depannya bagaimana, makin zaman maju, makin kesini, entah agama Islam itu bagaimana. Maka dari itu kita sebagai generasi 4.0 ya kalau di zaman ini harus tetap menuntut ilmu tentang agama Islam dan harus tetap memperdalamnya, mengkajinya agar kita bisa mengamalkannya terhadap terus juga ajaran Islam atau pendidikan menurut Islam yang menyebutkan bahwa ilmu pendidikan Islam ini bukan menuntun perilaku manusia dan menunjukkan perbuatan antara ma'ruf nahi mungkar. Nah, kalimat tersebut berada di surat Ali Imran ayat 104. Silakan Kak Ina tampilkan. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Quran surat Al-Imran ayat 104. Itu dia poin-poin atau jawaban menurut pandangan saya mengenai apa sih itu makna kehidupan dan apa sih tujuan hidup. Alhamdulillah telah selesai saya sampaikan ya. Ini mungkin akan saya simpulkan apa yang telah saya sampaikan tadi. Tetapi saya serahkan dulu kepada moderator. Saya simpulkan terlebih dahulu atau ke sesi pertanyaan. Silahkan kepada Nisa Ananda. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Kak Lia yang sudah menyampaikan tentang makna dan juga tujuan hidup. Untuk kesimpulan, mungkin nanti saja setelah sesi pertanyaan. Nah, alhamdulillah semuanya sudah disampaikan. Untuk Bapak, Ibu Guru, juga teman-teman sekalian, bagi yang ingin bertanya, boleh di kolom chat atau juga tidak di mute untuk mikrofonnya dan juga videonya. Saya tunggu sekali lagi bagi Bapak Ibu atau juga teman-teman sekalian bagi yang ingin ditanyakan atau masih penasaran untuk lebih lanjut tentang makna dan juga tujuan hidup, silahkan boleh di kolom chat atau juga langsung dengan tidak di mute mikrofon dan juga kameranya. Saya tunggu bagi Bapak Ibu atau teman-teman sekalian untuk pertanyaan-pertanyaannya. Boleh saran, boleh kritik, saran boleh, atau misalkan ada yang mau ditambahkan nih, boleh silakan. Kami tunggu. Baik, belum ada ya, belum ada yang ingin bertanya. Untuk pertanyaan, nah ada nih. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Rohaini Cahaya yang sudah bertanya, yaitu pertanyaannya, bagaimana sih cara kita menggali potensi yang kita miliki? Nah itu Kak Lia ya, ada pertanyaannya, langsung dijawab saja. Jadi untuk jawabannya ditunggu ya Kak Rohaini Cahaya dari Kak Lia. Terima kasih. Baik, terima kasih Kanis Ananda. Ini pertanyaan yang bagus. Sebenarnya tadi saya sudah menyampaikan ya. Ini pertanyaannya bagaimana cara kita menggali potensi yang kita miliki. Mudah sebenarnya.
sesibuk apapun kita, kita juga harus meluangkan waktu kita untuk mengobrol dengan diri sendiri. Kita bercermin dan mengobrol dengan diri sendiri. Tanyakan, apa sih potensi kita? Nah, dari situ sebenarnya kita juga bisa menemukan potensi kita dari kegiatan yang kita suka. Misalkan kita suka mendesain, atau kita suka fotografi, atau juga voli, basket, dan sebagainya. Kita juga bisa mencari potensi kita dari hobi yang kita lakukan. Itu saja sih, simpel sebenarnya, cara menggali potensi yang kita miliki. Dan apabila potensi yang kita miliki itu apa, kita kembangkan. Jangan sampai kita sudah tahu potensi kita itu apa, tapi sama kita dibiarkan saja. Tidak, jangan seperti itu, karena sangat disayangkan ya. Kita harus kembangkan potensi yang kita miliki. Jadi seperti itu sih cara menggali potensi yang kita miliki itu. Karena kan potensi itu yang tahu diri sendiri ya. Orang lain hanya bisa berpendapat dari luarnya saja. Kalau dari isi kan orang lain bisa tahu, tapi tidak sepenuhnya tahu. Tapi diri sendirilah yang tahu bagaimana dan apa potensi yang kita miliki. Seperti itu. Apa sudah jelas jawabannya atau belum? Kak Rohani ya? Saya serahkan kepada moderator. Silakan, Kanisa Ananda. Baik, terima kasih kepada kalian. Kepada Kak Rohani Cahaya, oh iya, alhamdulillah sudah jelas katanya Kak. Terima kasih banyak. Iya Kak, sama-sama. Jadi kalau misalkan menurut kalian tadi, bagaimana cara kita menggali potensi yang kita miliki itu lebih harus kepada hal-hal yang kita sukai gitu. Selanjutnya, untuk pertanyaan selanjutnya, kami tunggu maksudnya, mohon maaf. Kami tunggu, dan juga untuk Bapak, Ibu, dan juga teman-teman sekalian, untuk link presensi itu sudah ada, jadi silakan untuk diisi, tapi mohon setelah link presensi itu diisi, tidak langsung leave ya, atau tidak langsung meninggalkan room meetingnya, jadi supaya kita itu mendapatkan ilmunya yang bermanfaat ini tidak setengah-setengah gitu. Jadi mohon kepada Bapak, Ibu, dan juga teman-teman sekalian untuk mengikuti room meeting kali ini sampai akhir acara. Seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya saya tunggu sekali lagi untuk Bapak atau Ibu guru dan juga teman-teman sekalian untuk pertanyaannya, atau juga saran mungkin, atau juga kritiknya mungkin, atau tambahan takutnya materi atau juga penjelasan dari room meeting kali ini ada yang kurang kalau misalkan ada. Sekali lagi saya tunggu, belum ada yang ingin bertanya ini. Kita masih ada waktu sampai jam 12 siang. Dan juga sekali lagi untuk presensi boleh diisi, tapi mohon tidak tidak meninggalkan room meetingnya. Atau juga ada yang mau menambahkan mungkin, silahkan, kami tunggu. Untuk yang bertanya juga masih belum ada lagi. Mungkin kepada Bapak Ibu guru, kepada Bapak Aan Syarifudin, kepada Bapak Usep, ada yang mau tanyakan? Oh, ini ada tambahan dari Bapak Aan Syarifudin. Lanjutkan belajar dan menggali potensi dirinya. Jangan mudah puas dengan yang ada. Untuk materi Pikun kedepannya bisa variatif disesuaikan dengan situasi yang akut. Aplikasi Pikun juga bisa pakai yang lainnya agar lebih variatif, mantap. Dan lanjutkan guys. Nah, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Aan Syarifudin yang sudah memotivasi kami untuk mengadakan meeting nanti kedepannya yang lebih baik lagi. Untuk rekan-rekan yang lainnya juga, ini bisa menjadi motivasi juga untuk meeting kakak-kakak atau juga teman-teman yang lainnya ya. Katanya aplikasi Pikun juga bisa dipakai yang lainnya. Oh iya, aplikasi Pikun sekarang sudah banyak ya, seperti Google Meet atau
Google Meet yang kita pakai, Zoom, WebEx juga. Tapi untuk kali ini, untuk room meeting kali ini kita menggunakan Google Meet. Mungkin ada yang saya ucapkan terima kasih Bapak Al-Harifudin sekali lagi sudah menambahkan dan juga memberikan saran kepada kita semua, terutama yang ada di room meeting kali ini. Kami tunggu untuk pertanyaan selanjutnya. Belum ada juga. Jadi kami itu room meeting kali ini ingin semua mengerti dan juga paham dan bisa mengetahui dan juga memahami makna tujuan hidup. Juga lebih utamanya bisa memahami dan juga menggali potensi diri sendiri gitu. Mungkin pertanyaan selanjutnya kami tunggu. Sekali lagi boleh di kolom chat atau juga secara langsung, tidak di mute mikrofonnya dan juga tidak di mute juga kameranya. Atau ada yang mau menyampaikan tujuan dan makna hidupnya, mungkin mau berbagi pengalaman juga atau sharing. Jadi supaya tidak ngantuk, jadi supaya tidak bosan juga untuk room meeting kali ini, boleh nih Bapak, Ibu atau teman-teman sekalian yang ingin berbagi pengalamannya atau juga berbagi makna, berbagi pengetahuan tentang makna dan juga tujuan hidup. Gitu. Untuk pertanyaan baru satu ya, Ibu, Bapak dan juga teman-teman sekalian, dan juga ada saran juga untuk pertanyaan itu kami batasi 2 lagi pertanyaannya, jadi kami tunggu. Masih belum ada. Sekali lagi, tidak ada yang ingin bertanya ataupun yang ingin memberikan saran. Kami masih menunggu saran dan juga pertanyaannya. Mungkin masih belum ada juga. Baik, kepada Bapak, Ibu Guru, serta teman-teman sekalian, apabila tidak ada yang ingin ditanyakan atau ditambahkan, mungkin kita langsung saja bisa disimpulkan oleh presenter kita kali ini. Oh ya, satu lagi mohon maaf apabila ada kesalahan dalam flyer karena dari kesalahan penulisan dan juga penempatan moderator dan juga presenternya. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan dari flyernya. Terus mungkin apabila tidak ada yang bertanya, Kak Lia, saya serahkan lagi kepada Kak Lia Sari untuk disimpulkan saja. Terima kasih, saya persilakan kepada Kak Lia. Baik, terima kasih Kanisa. Saya akan langsung menyimpulkan materi yang telah saya sampaikan tadi. Kesimpulannya yaitu, hidup ini dinamis, ada kalanya kita di atas, ada kalanya kita di bawah. Ada kalanya juga terasa membahagiakan, tetapi bukan tidak mungkin kita mengalami sesuatu yang membuat kita menderita. Sebenarnya, selama manusia dapat menemukan makna hidup dan tujuan hidupnya,
ia akan mampu untuk terus mempertahankan eksistensinya. Makna hidup ini dapat ditemukan dalam setiap peristiwa yang kita alami yang telah terjadi dalam hidup manusia, baik pengalaman yang menyenangkan maupun pengalaman yang menyedihkan. Begitupun dengan tujuan hidup, jika kita tidak punya tujuan hidup, maka impian, cita-cita, harapan yang kita inginkan itu tidak akan pernah terpenuhi. Baik, itu adalah kesimpulannya. Saya serahkan kembali kepada Kak Miss Ananda selaku moderator. Silakan Kak Miss. Ya, terima kasih. Saya ucapkan kepada Kak Aliasari yang sudah menyampaikan kesimpulan pada sidang kali ini. Ada kata-kata motivasi ya dari Bapak Ansarifuddin. Mantap untuk pikun, awal sudah baik, selanjutnya pasti akan semakin kece. Karena nanti flyer dan narasinya di-share juga di grup sekolah ya guys. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ansarifuddin atas sarannya juga. Mungkin untuk rekan-rekan yang lainnya, teman-teman yang lainnya juga bisa nih flyer dan juga narasinya di-share di grup kelasnya masing-masing. Jadi bisa ikut dan juga gabung pada room meetingnya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan juga saya kembalikan kepada host kita kali ini, kepada Kak Setia Pansani. Padanya saya persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kanisa Ananda. Mungkin hanya itu pemaparan materi dari kalian hari. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan apa yang telah kalian sampaikan. Sebelum saya tutup room kali ini, untuk mengabadikan momen, saya minta kepada seluruh partisipan yang ada di sini untuk menyalakan video kameranya. Silakan Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Baik, terima kasih. Oh ya, bentar. Baik, terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Sebelum saya tutup room kali ini, saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Yang seperti orang bijak mengatakan, seorang profesional itu adalah pernah amatir pada masanya, begitupun semua host yang handal adalah host yang buruk pada masanya. So, jangan mudah menyerah dan terus belajar. Saya Setia Mansania, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.